Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Iqraran bihi wa tauhida Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka siapa saja yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia berada di atas keberuntungan yang besar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, teman-teman seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang kita yakin segala kenikmatan, segala kebaikan dan kemudahan hanyalah datang darinya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kalian hanyalah datang dari Allah. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Dan segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, untuk menguji kita semua, mana di antara kita yang paling baik amalannya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dengan derasnya untuk sosok yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita rindukan, sosok terbaik, sosok termulia di atas muka bumi, sosok yang harus kita jadikan panutan, teladanan dan idola satu-satunya, yaitu baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sampai sore hari ini kita masih merasakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, segala kebaikan, segala kemudahan, segala nikmat itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena jerih payah kita, bukan karena keahlian kita, bukan karena usaha kita, namun pada hakikatnya segala kenikmatan adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga dia tidak menyombongkan dirinya, sehingga dia tidak takabur, tidak ujub dengan dirinya, yang kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan banyak kelebihan di dalam dirinya, dia terus tawadhu, merendahkan hati di hadapan manusia dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang kita di Indonesia ada pepatah ilmu padi. Semakin tinggi, semakin merunduk. Dan ternyata ini diajarkan dalam agama Islam yang mulia. Semakin kita diberi dan dititipi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus semakin merunduk. Semakin sadar bahwa kita ini lemah, kecil, kerdil di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan semakin kita merendahkan hati kita di hadapan manusia, sehingga kita tidak merasa beda dengan siapapun, karena tidak ada yang membedakan antara kita dengan sesama kita di hadapan Allah kecuali takwa. Ingat, Nabi menjelaskan kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam semesta, Rabb kita satu-satunya yang kita ibadahi dengan benar, tidak melihat rupa bentuk kita, tidak melihat fisik lahiriah kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Melainkan Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita dan amalan-amalan kita. Maka selayaknya kita sebagai umat Islam untuk sering merenung dan bermuhasabah. Bagaimana kondisi hati kita? Apakah warnanya putih ataukah hitam? Apakah jernih ataukah justru dikotori dengan kotoran-kotoran, dengan noda-noda yang merusak? Begitupun kita harus merenung dan melihat sudah seperti apa amalan-amalan kita. Yang kalau teman-teman punya tugas dan tanggung jawab, yang sudah menikah punya tugas dan tanggung jawab untuk mencari nafkah yang halal. Yang belum menikah, kalau yang belum menikah tugasnya apa, Pak? Hah? Mencari calon. Berarti mempersiapkan untuk nanti bisa menafkahi dengan nafkah yang halal. Ya siapapun dia, pasti punya tugas, punya tanggung jawab. Ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mungkin kalau kita lihat hampir semua manusia itu rutinitasnya ya gitu-gitu aja. Bangun tidur, siap-siap untuk kerja, pergi ke tempat kerja, bekerja, pulang dari tempat kerja, pulang ke tempat tinggalnya, ke rumahnya atau ke kosannya, siap-siap tidur, bangun, seperti itu lagi. Senin sampai Jumat, nggak ada bedanya. Bahkan ada orang Senin sampai Senin lagi, nggak ada bedanya. Terus seperti itu. Tapi pernahkah dia berpikir bahwa rutinitas yang dia lakukan sebenarnya bisa bernilai luar biasa? Tidak menjadi rutinitas yang ya gitu-gitu aja, yang sia-sia, tidak. Tetapi bisa menjadi rutinitas yang luar biasa. Kapan dan bagaimana? Ketika dia memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ketika dia memahami ayat ini, katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, semua ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ketika dia berusaha untuk menjadikan segala aktivitas kesehariannya dalam hidupnya di dunia ini berunsur ibadah. Kalaupun dia harus tidur, dia berusaha tidurnya bernilai ibadah. Kalaupun harus bangun tidur, siap-siap bekerja,
pergi ke tempat kerja, kemudian bekerja, pulang lagi ke tempat tinggalnya. Semua dia usahakan harus berunsur ibadah. Dia jadikan jalan dan jembatan untuk mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang muslim atau muslimah bisa meraup keuntungan yang besar dengan pahala-pahala yang luar biasa dalam aktivitas rutinitasnya? Ketika dia kembali kepada agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi sebagai muslim ini tidak bisa kita melepaskan agama kita sekalipun kita berada di tempat kerja. Muslim adalah muslim dimanapun dia berada. Bahkan muslim harus bangga dengan keislamannya dimanapun dia berada. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak bisa direndahkan. Islam itu tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Kita harus bangga dengan keislaman kita. Apalagi hidayah Islam ini Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Berapa banyak manusia di luaran sana yang mereka hidupnya kebingungan, hidupnya tak tahu arah, hidupnya stres, gelisah, sedih. Bahkan banyak yang berujung pada bunuh diri. Padahal kalau dilihat dunianya, kurang apa mereka? Seakan-akan tidak ada kekurangan dalam hidup mereka. Tapi ternyata satu kekurangannya, mereka kurang hidayah. Mereka tidak mengenal Allah Rabbul Alamin. Mereka tidak mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai the last messenger, Rasul terakhir, Nabi terakhir yang Allah utus di muka bumi. Mereka tidak mengenal indahnya Islam. Mereka tidak mengenal indahnya ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Satu kekurangannya, kurang hidayah. Sehingga banyak orang-orang yang dari sisi dunia gak ada kurangnya. Ganteng iya, cantik iya. Badannya yang satu ideal, yang satu atletis, kekayaannya menumpuk. Dia bisa traveling ke sana sini. Pengen beli mobil mewah, dia bisa beli. Beli handphone bagus, dia bisa beli. Beli outfit yang harganya belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, dia bisa beli. Bahkan dia punya followers, punya fans sampai jutaan. Tapi tidak sedikit dari mereka yang berujung dengan bunuh diri. Maka kita seharusnya membuka mata. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Kenapa ada orang-orang seperti itu? Dan kalau teman-teman yang selalu update informasi terkini, pasti masuk tuh ya informasi yang macam-macam, termasuk tentang kematian orang-orang yang mungkin kita berpikir, masa sih dia matinya gitu? Yang kita berpikir, gak seharusnya dia matinya seperti itu. Tadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kurangnya hidayah. Ketika seorang hamba diketuk dengan hidayah oleh Allah tetapi dia tidak menyambutnya, dia tidak menerimanya, karena pada hakikatnya setiap orang itu diketuk dengan hidayah Allah semua. Tidak ada yang dipilah-pilih, tidak ada yang dibeda-bedakan, semua sama diketuk dengan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kembali kepada hamba masing-masing, kepada orangnya masing-masing. Ada yang menyambut, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang welcome, ada yang ya cuek-cuek saja. Ini jamaah rahimakumullah. Karena mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi pernah menjelaskan, sallallahu alaikum dhullah. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan, kebinasaan. Dan rasa-rasanya di hari-hari sekarang ini, dhullan ini, kehinaan ini sedang kita rasakan sekarang. Apalagi mulai dari terjadinya lockdown pertama, pandemi COVID-19 di 2020. Di awal 2020.
mau nyari kerjaan susah, kerjaan yang sudah ada juga susah, mau beli ini susah, beli itu susah, pergi sana sini susah, mau nikah juga susah, apalagi mau naik jabatan susah, minta naik gaji susah, serba susah. Sallallahu alaikum dhullan, Allah timpakan kehinaan kepada kalian. Dan musibah-musibah yang menimpa kita ini merupakan kehinaan yang menimpa kita. Kenapa? Dikarenakan banyak dari kita sudah melupakan Allah Rabbul Alamin, melupakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melupakan agama Allah dan Rasulnya. Dan Nabi di akhir hadis memberikan solusi. Ada jalan keluar untuk menghindar dari kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian yang hak, yang benar, yaitu agama Islam, agama tauhid, agama yang benar-benar beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah yang benar. Ini solusinya teman-teman, ini jalan keluarnya. Kita harus kembali kepada agama Allah, kita kembali kepada jalannya Allah, kita kembali kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi tidak bisa kita lepaskan agama Islam ini dimanapun kita berada. Jangan merasa kalau di masjid ya kita Islam, di luar masjid nggak perlu Islam. Tidak seperti itu. Kalau di rumah sedang sholat tahajud, sedang sholat duha, kita muslim atau muslimah. Di tempat kerja, nggak butuh agama. Tidak bisa seperti itu. Karena seorang muslim atau muslimah dimanapun dia berada, apapun aktivitas kesehariannya, dia tetap harus membawa aturan-aturan agama Islam yang mulia, dan dia harus bangga dengan keislamannya. Mau di tempat olahraga, di tempat belanja, di tempat kerja, di kantor, di perusahaan, di warung, di toko, di jalanan, di pasar, apalagi di tempat ibadah dan majelis ilmu. Islam tidak bisa dilepaskan, tidak bisa ditinggalkan. Teman-teman agak maju ke depan, silakan. Masih ada yang datang di belakang. Ingat, di mana saf kita ketika sholat di masjid-masjid Allah, dan di mana tempat kita duduk di majelis ilmu, itu menentukan nasib kita dalam mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita malu-malu ya untuk mengejar pahala Allah, surga Allah, maka Allah juga akan sedikit memberikan rahmatnya kepada kita. Tapi kalau kita yakin, kita berani, kita semangat ya untuk mengejar ridha Allah, contohnya kalau sholat dikejar saf pertama, kalau duduk di majelis ilmu dikejar paling depan, maka Allah juga akan memberikan rahmat yang sangat banyak kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah. Nah, dari itu semua yang kita lalui di setiap harinya, ternyata akan berakhir dengan yang namanya al-fana, kefanaan. Dari itu semua yang kita selalu lakukan sebagai rutinitas keseharian kita, dari segala hal duniawi yang kita bangga-banggakan, yang kita kumpul-kumpulkan, yang kita pamer-pamerkan, yang kita sayangi, yang kita cintai, semuanya finishnya satu, fana, kefanaan. Akan hilang, sirna, binasa, dan semuanya akan hancur. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, dan sesombong apapun dia, setinggi apapun jabatannya, semuanya akan hancur, binasa, akan hilang, tinggal nama. Dan kelak di hari kiamat bahkan nama juga akan hilang. Coba kita lihat, kita flashback, mengingat sejarah-sejarah yang sudah terjadi di alam dunia ini. Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena memang sejarah itu sangat berharga untuk umat manusia, di mana siklus kehidupan dunia itu berputar ya kurang lebih sama.
hanya beda lakon dan pelakunya saja. Contoh misalkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul terakhir oleh Allah Rabbul Alamin. Di sana ada orang-orang yang beriman kepada beliau, ada yang menyambut dan mensupport beliau, ada juga orang-orang yang kafir, ingkar kepada beliau, bahkan mengganggu dan menzalimi beliau. Terus ya, siklus ini akan terulang. Cuman bedanya kalau di zaman dulu Rasulullah ya, di zaman sekarang mungkin para ulama. Di zaman dulu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang mulia lainnya. Di zaman sekarang juga ada orang-orang yang memuliakan ulama, mendukung ulama. Di zaman dulu ada Abu Lahab, Abu Jahal. Ada orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy yang benci dengan Islam, yang benci dengan kaum muslimin, padahal Islam tidak pernah mengajarkan teror sekecil apapun. Di zaman sekarang pun sama, bermunculan orang-orang yang benci kepada Islam dan kaum muslimin. Padahal kita Islam tidak pernah mengajarkan kerusakan di atas muka bumi, justru perdamaian dan perbaikan yang selalu kita dakwahkan kepada umat manusia. Nah, siklusnya sama, akan terus berulang. Tinggal kita ini menjadi lakon yang seperti apa. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimna rahimakumullah. Dan ingat tadi, finish segala sesuatunya adalah kefanaan. Dan ujung-ujungnya adalah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Mungkin teman-teman baru kehilangan keluarga tercintanya, sahabat tersayangnya, yang mungkin beberapa hari kemarin masih bercanda tertawa riang bersama. Sekarang ternyata dia sudah mendahului kita, meninggalkan dunia yang serba menipu ini. Dan subhanallah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, sebanyak 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang hidup, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk kita lari menghindar dari kematian. Dan yang jadi masalah, ketika nanti kita mati, didatangi oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Ajal kematian kita sudah selesai di dunia ini. Kita matinya dalam keadaan seperti apa? Apakah kita mati su'ul khatimah, na'udzubillah, atau husnul khatimah, Allahumma amin. Dan biasanya seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Makanya orang-orang yang berjuang, memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memperjuangkan iman dan Islam, pasti akan mati di atas perjuangan iman dan Islam. Dan sebaliknya orang-orang yang mereka kufur, mereka membangkang kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mati di atas perbuatannya dan perilakunya seperti itu. Na'udzubillah. Ada sebagian sahib-sahib dari kalangan asatid dan juga para penuntut ilmu, ketika melihat orang-orang yang di zaman sekarang, ada orang-orang yang ngakunya muslim, tapi ucapannya, komenan-komenannya, kemudian postingan-postingannya, statement-statementnya, itu menggambarkan dia ini bukan muslim. Na'udzubillah. Dan ternyata dia sudah tersesat dan menyesatkan umat bertahun-tahun, bukan baru muncul kemarin sore. Sebagian sahib-sahib kita mengatakan, ini orang kalau nggak taubat, kita penasaran dia matinya seperti apa. Teman-teman mungkin pernah mendengar informasi dan berita, kabar-kabar duka tentang si fulan, tentang fulanah, yang ketika hidupnya, na'udzubillah, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan dosa-dosanya, bangga dengan pamer auratnya, bangga dengan hartanya yang haram, bangga dengan macam-macam lah dosa pokoknya.
Dan ketika mati, ternyata matinya secara mengenaskan, dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh misalkan ada seorang nabi palsu bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ini kalau teman-teman yang pernah mendengar sekte Ahmadiyah yang mengikuti nabi palsu, Mirza Ghulam Ahmad. Padahal kita harus yakin bahwa setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Muncul nih Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi, yang kemudian agamanya pun berisikan hal-hal yang aneh, penyimpangan-penyimpangan. Dan ternyata dia matinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati ketika dia buang air di toilet, dan dia mati dalam keadaan berlumuran kotorannya sendiri. Itu baru di dunia, jamaah. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Neraka yang kalau kita bahas neraka dan kita bahasnya menggunakan keimanan, kita membicarakan neraka dengan keimanan, kita harus merasa takut, hati gemetar, bulu kuduk merinding, kita akan ketakutan. Karena begitu dahsyatnya, na'udzubillah, gambaran neraka yang Allah dan Rasulnya jelaskan dalam wahyu ilahi. Yang kalau sekarang teman-teman mungkin berpikir tentang sesuatu yang mengerikan dan mencekam, seperti musibah bencana alam, ada tsunami, gunung meletus, banjir bandang, apalagi gempa bumi, tanah longsor, apalagi yang mengerikan, ditagih hutang, itu mengerikan gak? Ya mencekam juga, ya. Sangat mencekam. Atau misalkan terjadi peperangan, Israel menyerang Palestina ataupun negara-negara yang lainnya, suasana yang genting dan mencekam, itu semua tidak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kengerian neraka. Bayangkan, ahwanul azabi finnar, azab yang paling ringan di neraka Allah Azza wa Jalla di akhirat sana adalah seorang hamba yang diberi alas kaki dari api neraka. Ketika dia dipakaikan alas kaki dari api neraka, yaghli biha dimaghuhu, langsung mendidih otak di kepalanya. Gak terbayang seperti apa panasnya api neraka. Hanya telapak kakinya yang mengenai api neraka, tetapi langsung yaghli biha dimaghuhu, otaknya di kepala dia mendidih. Gak terbayang seperti apa kondisi kakinya, pinggangnya, perutnya, dadanya, lengannya, lehernya, wajahnya, na'udzubillah. Dan kata Rasulullah SAW, neraka jahanam itu memiliki 70 juz'an, 70 bagian panas. 70 juz'an minal har, 70 bagian panas. Yang satu bagiannya Allah simpan di dunia yang menjadi api yang dimanfaatkan oleh manusia sampai sekarang. Berarti sisanya berapa? 69. Nah, kurang lebih panasnya api neraka adalah 69 kali lipat dibandingkan dengan panasnya api dunia. Padahal satu bagiannya saja sudah mengerikan. Api dunia kalau terus dipanaskan bisa menjadi ribuan derajat Celcius. Besi, emas, perak, timah semua bisa mencair. Makanya nggak aneh ketika nanti ahli neraka, penduduk neraka di akhirat sana diazab dengan diberi minum cairan-cairan besi yang mendidih. Contoh misalkan salah satu azab yang akan diberikan di neraka oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba yang dia suka nguping pembicaraan orang lain. Man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencuri-curi dengar obrolan satu kaum
dan kaum tersebut tidak suka untuk didengar obrolannya, pembicaraannya, subba fi udunaihi al-anuku yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat akan dituangkan ke dalam dua telinganya timah cair, besi cair. Kira-kira besi bisa menjadi cair karena apa? Karena panas. Berapa derajat panasnya? Bingung kan? Iya. Karena kita belum pernah menghadapinya. Dan itu akan terjadi. Ribuan derajat Celcius, bahkan lebih. Timah yang panas, ar-rosos, besi yang panas, setelah menjadi cair, dituangkan kedua telinganya. Kepada kedua telinganya. Gara-gara suka ngupingin omongan orang. Ustaz, kalau gitu kepo bahaya dong. Iya, sangat bahaya. Jangan jadi orang yang kepo. Ngapain ngepoin orang? Sedangkan kita banyak urusan dengan diri kita ini. Sampai Nabi mengatakan, tuba liman syaghalahu uyubuhu an uyubin nas. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah, dia berhak mendapatkan kebahagiaan di surga, nikmat di surga, jika dia sibuk mengurusi aib dirinya sendiri dan tidak sibuk mengurusi aib orang lain. Ini salah satu gambaran bagaimana orang disiksa di neraka. Dan gak terbayang kepalanya seperti apa, wajahnya seperti apa, ketika dituangkan cairan timah mendidih, besi panas yang mendidih. Na'udzubillah. Begitupun mereka ahli neraka tidak akan mendapatkan kesejukan, tidak akan mendapatkan minuman yang bisa menghilangkan dahaga. Karena yang mereka dapatkan hanyalah hamiman wa ghassaqah. Besi yang mendidih, cairan besi yang mendidih, dan nanah serta darah penduduk neraka. Hanya itu minuman ahli neraka. Na'udzubillah. Sekarang kita di dunia, Masya Allah, apalagi ada di KFC, minumannya enak-enak, walaupun berharga ya, maksudnya ada harganya gitu. Berharga di sini mahal maksudnya. Tetapi di neraka nanti, jangankan minuman seperti kopi susu, apalagi coklat, apalagi latte, apalagi banyak lah ya, minuman-minuman yang sedap, yang lezat. Boro-boro itu, air tawar saja nggak ada di neraka. Yang ada hanyalah illa hamima wa ghassaqa, besi yang cair mendidih dan darah nanah penduduk neraka. Dan itu yang diberikan kepada ahli neraka ketika mereka meminta minum. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kullu man 'alaiha fan. Allah menyebutkan di surah Ar-Rahman, semua yang ada di dunia ini fana, akan hilang, sirna, akan hancur, akan rusak dan binasa. Nah, lihat sejarah-sejarah di zaman dulu. Siapa manusia yang paling sombong? Kemana dia sekarang? Fir'aun, Namrud, Qarun, yang paling kaya dan sombong dengan kekayaannya. Kemana mereka sekarang? Orang sombong semua akan mati, orang soleh pun sama, semua akan wafat. Ahli ibadah akan meninggal dunia, ahli maksiat juga akan mati. Semua akan meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan jika kita harus bertemu dengan ajal kematian tersebut? Dan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih penting lagi adalah bagaimana nasib kita setelah kematian. Karena setelah kita mati, meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke alam barzakh, alam kubur ya. Sebelum terjadinya hari kiamat. Dan di alam kubur, di alam barzakh hanya ada dua keadaan. Mungkin seorang hamba mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Ini kita belum bahas nikmatnya seperti apa, azabnya seperti apa. Terus nanti di padang mahsyar, ketika kita semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tak berpakaian sehelai kain pun, tidak beralas kaki, belum dikhitan semuanya.
Sampai ibunda kita Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, telanjang. Apakah mereka tidak akan saling lirik?" Kata Rasulullah apa? "Bal amruhum asyad." Justru urusan mereka ketika itu lebih genting, lebih dahsyat. Mereka sedang memikirkan dirinya masing-masing. Enggak kepikiran lirik kanan, kiri, depan, belakang. Enggak kepikiran. Mereka semua ketakutan, memikirkan nasibnya menghadapi pengadilan Allah di padang mahsyar. Sekarang di dunia ada orang yang dia ingin misalkan mengejar jabatan, kedudukan, ingin mengejar karir, dia bisa sogok menyogok, suap menyuap. Di akhirat boro-boro. Sekarang di dunia ada orang yang dia jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi dia lepas dari jeratan hukum. Sehingga ada istilah, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang-orang yang salah dibenarkan, orang-orang yang benar disalahkan. Di akhirat boro-boro. Bahkan kebiasaan manusia yang dengan lisannya ini, di mana lisan ini bersamaan dengan kemaluan, itu merupakan dua organ aktsaru ma yudkhilun nas an-nar. Dua organ tubuh yang paling banyak menyeret manusia ke dalam neraka. Lidah atau mulut dan kemaluan. Sekarang di dunia ini banyak orang dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan mulutnya dia berbohong, dia berkilah, ngeles sana sini. Tapi nanti di akhirat mulut dikunci, lidah dikunci, tidak bisa berbicara apa-apa, dan semua anggota tubuh akan bersaksi. Mata berbicara, telinga berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, kulit berbicara, semua anggota tubuh kita berbicara, bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Mampu, Maha Kuasa untuk membuat anggota tubuh kita berbicara. Ini jamaah rahimana rahimakumullah. Dan akhir perjalanan kita di akhirat, mungkin kita akan memasuki gerbang kenikmatan, yaitu jannah, surga Allah, atau justru dilemparkan dengan penuh kehinaan ke dalam gerbang kesengsaraan, yaitu neraka an-nar yang penuh dengan penderitaan. Na'udzubillah. Makanya seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, atau yang terkenal dengan sebutan kunyah Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ini, beliau menangis sejadi-jadinya, menangis begitu mendalam ketika di detik-detik akhir hidupnya. Sampai ditanyakan, "Ma yubkika ya Abu Hurairah?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Orang-orang berpikir beliau ini orang saleh, ulama besar, jasanya besar untuk Islam dan kaum muslimin. Hidupnya dihabiskan untuk membela Allah dan Rasulnya. Dia orang yang saleh, yang seharusnya dia tidak perlu sedih, nggak perlu takut dan khawatir menghadapi kematian. Orang berpikir dia ini banyak ya bekal untuk kematiannya. Dia sudah siap mati dengan kematian yang indah. Tetapi Abu Hurairah menangis sejadi-jadinya. Dan ketika ditanyakan, "Ma yubkika ya Abu Hurairah?" Kenapa Anda menangis? Abu Hurairah menjawab, "Qillatuz zad." Karena sedikitnya perbekalan yang aku miliki. Sedangkan perjalanan hidupku ini masih panjang setelah mati. Dan ujung perjalananku nanti imma jannah wa imma nar. Hanya ada surga dan neraka. Dan aku tidak tahu kemana aku akan masuk, kemana aku akan berlabuh. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Jamaah rahimakumullah. Sekelas Abu Hurairah saja, yang selalu diingatkan oleh Rasulullah, "Wahai Abu Hurairah, jangan lupakan salat duha, dan juga jangan lupakan salat witir sebelum tidur." Kenapa diingatkan salat witir sebelum tidur? Kenapa tidak diingatkan salat witirnya nanti sebelum salat subuh? Karena Rasulullah tahu Abu Hurairah ini rajin belajar, terus ya mendalami ilmu agama, mengulang-ulang hafalan hadisnya, menjaga ilmu yang diterimanya dari Rasulullah SAW. Sampai tidurnya larut malam, begadang karena sibuk dengan ilmu agama. Sehingga kalau bangun tidur itu nanti
gak kebagian sepertiga malam terakhir, tapi sudah mepet ke waktu subuh. Maka diingatkan oleh Rasulullah, jangan tinggalkan sholat witir sebelum engkau tidur. Karena siapa saja seorang muslim atau muslimah yang dia tidurnya seperti bangkai keledai, di mana dia tidak mengerjakan sholat malam, walaupun hanya 1 rakaat witir, maka dia bangun di subuh hari atau di pagi hari dalam keadaan membawa nafsun khabithah, jiwa yang busuk. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang terima kalau disebut jiwanya busuk, ya kan? Tapi itulah kenyataan bagi siapa saja yang dia melewati malamnya tanpa mengerjakan sholat malam walaupun hanya 1 rakaat witir. Na'udzubillah. Bayangkan tadi Abu Hurairah yang seperti itu giatnya beliau belajar ilmu Islam, yang begitu besar jasanya untuk kaum muslimin. Ribuan hadis Nabi disampaikan oleh beliau kepada kaum muslimin. Yang ilmu agamanya banyak, amalan solehnya juga banyak, ibadahnya banyak, tapi masih menangis. Bahkan menangis sejadi-jadinya ketika akan menghadapi sakaratul maut. Jawabannya, qillatuz zad, dikarenakan merasa sedikit bekal yang dipersiapkan. Lah kira-kira bagaimana dengan kita jemaah? Kita yang kalaupun begadang bukan ngurusin Al-Quran, bukan ngurusin ilmu agama, bukan ngurusin hadis Nabi, bukan ngurusin muhasabah memperbaiki kualitas diri di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tetapi kita begadang ngurusin apa? Ngurusin dunia. Kalau nggak kerjaan kantor, ya santai-santai ngurusin hal yang sia-sia. Na'udzubillah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingat, kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Kita akan mati. Dan kematian adalah misteri ilahi. Dan kematian tidak membedakan tua, muda, senior ataupun yang junior, laki-laki, perempuan. Semua pasti akan merasakan kematian. Dan kematian merupakan tanda bahwa jatah rezeki seseorang itu sudah habis. Kita kalau terus belajar ilmu agama Islam, kita dekat dengan Allah, tauhid kita disempurnakan, kita nggak akan takut dan khawatir dengan masalah rezeki. Kenapa? Karena seorang muslim dan muslimah wajib meyakini selama dia hidup di dunia, maka rezekinya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Jatah rezekinya dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, Malaikat Jibril pernah datang kepadaku alaihissalam dan membisikkan suatu wahyu kepadaku. Apa isi wahyunya? Innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Jibril membisikkan wahyu kepada Nabi Muhammad alaihi wassalam. Innan nafsa, bahwa setiap nyawa, setiap jiwa yang hidup di dunia ini, lan tamuta, tidak akan mati, hatta tastakmila rizqaha, sampai terlebih dahulu disempurnakan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita nggak perlu khawatir dan sedih dengan masalah rezeki. Nggak perlu kita merasa takut besok makan apa, pekan depan makan apa, bulan depan kerja apa, tahun depan kerja apa, masa depan kita dan anak-anak bagaimana. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita berdoa kepada Allah dengan benar, meminta kepada Allah dengan benar, dan kita sempurnakan tawakal kita dengan ikhtiar, dengan usaha menempuh sebab-sebab yang halal. Maka pasti Allah akan berikan jalan terbaik dan rezeki terbaik untuk kita. Karena kalau jatah rezeki kita sudah habis, pasti kita mati. Ini ya rumus kehidupan. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah, teman-teman seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pertanyaan sampai kapan kita hidup di dunia, jawabannya sampai ila ajalin musamma, sampai ajal, waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu
karena itu merupakan misteri ilahi, hanya Allah yang tahu. Namun bisa jadi kematian datang beberapa detik ke depan. Allahu a'lam. Yang pasti ingat, seseorang biasanya mati di atas kebiasaannya. Jangan sampai kebiasaan buruk kita menyeret kita kepada su'ul khatimah. Tapi biasakanlah, rutinkanlah kita berada dalam posisi yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, baik menurut Allah dan Rasulnya, sehingga kalaupun kita harus meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai Nabi mengingatkan kepada umatnya, termasuk kepada kita semua, akfiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur atau sang pemutus kelezatan-kelezatan, yaitu kematian. Ini kata Rasulullah, perbanyak mengingat mati. Di mana kematian? Hadhimil ladzat, yang akan memutus segala kelezatan, yang akan menghancurkan semua kelezatan. Karena kalau sudah mati, sebanyak apapun kemewahan dunia, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Dan ini kata Rasulullah, perbanyak ingat mati. Bukan memperbanyak mengingat dunia, bukan memperbanyak mengingat hal-hal yang justru akan kita tinggalkan. Ingat kata Rasulullah juga, ketika seseorang itu mati, dia diantar ke pekuburannya oleh 3 hal. Yang 2 akan kembali meninggalkan dia, pulang ke rumahnya. Yang 1 akan tetap menemani dia sampai akhirat. Yang pulang ke rumah meninggalkan dia sendirian di dalam kubur adalah keluarga dan harta bendanya. Harta benda, kalaupun dibawa ke kuburan, misalkan mobil mewahnya dipakai mengangkut dia, ya, membawa dia ke kuburan, pasti setelah selesai prosesi penguburan, itu harta benda semuanya akan dibawa kembali ke rumahnya. Dalam Islam nggak boleh harta benda semewah apapun ikut dikuburkan, nggak boleh. Begitupun dengan keluarga. Keluarga yang mencintai kita, menyayangi kita, sebesar apapun cintanya, yang kalau pasangan hidup kita mengatakan sehidup semati, ketika kita mati, nggak mungkin dia ikut mati juga, ya kan? Sesayang apapun seorang istri atau seorang suami, kalau pasangannya mati, ya sudah, dibiarkan dikubur sendirian. Dia kemudian pulang ke rumahnya. Dan tidak sedikit para laki-laki yang ketika istrinya meninggal dunia langsung terfikir apa? Nikah lagi. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, ya sama saja. Ya. Oh, enggak juga. Ada yang protes di sana. Enggak juga. Ya kita lihat nanti buktinya. Makanya jangan mau kalau ada pasangan kita, dia bilang, saya cinta kamu sehidup semati. Karena memang terbatas tuh cintanya, hanya sampai kita mati, sudah selesai. Kalau kita mati nggak cinta lagi, itu maksudnya. Tetapi seharusnya pasangan yang ingin mengejar ridho Allah, dia punya slogan dan visi misi sehidup sesurga. Bukan sehidup semati, sehidup sesurga, insya Allah. Dan satu hal yang tetap diam, tinggal menemani seorang manusia yang meninggal dunia tadi, amalannya. Amalan ini akan terus menemaninya. Bahkan di alam barzakh, di alam kubur itu, amalan-amalan kebaikan manusia ketika di dunia itu akan didatangkan dalam wujud sosok yang sangat indah, enak dipandang, bersih, bagus, ya, dan aromanya harum, wangi. Sedangkan amalan-amalan yang buruk dalam kehidupan dunia itu akan didatangkan dalam wujud yang sangat buruk, jelmaan yang sangat busuk, buruk, dan aromanya pun sangat bau. Na'udzubillah. Ini berkaitan dengan azab dan nikmat kubur. Nah, ingat ini jamaah, yang menemani kita ternyata amalan kita, bukan harta benda kita, bukan orang-orang yang cinta dan sayang kepada kita.
Makanya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Mukmin yang seperti apa yang paling pintar dan cerdas itu? Perhatikan. Ini standarisasi kecerdasan seorang mukmin menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Mukmin yang paling cerdas, mukmin yang paling pintar, yang paling akyas adalah pertama dia paling banyak mengingat kematian. Yang kedua, dia paling bagus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Maka kalau ada mukmin muslim tetapi dia tidak mengingat kematian, bahkan dia melupakan kematian, berarti dia tidak cerdas. Kalau ada mukmin atau muslim dan dia tidak mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan akhiratnya, berarti dia tidak cerdas. Ustaz, tapi saya kan sudah selesai studinya sampai S1, S2, S3, bahkan menjadi profesor. Itu bukan jaminan kecerdasan seorang yang beriman. Karena percuma titel berderet, titel banyak kalau ternyata kufur kepada Allah dan Rasulnya. Percuma ya, jabatannya tinggi, bisnisnya sukses kalau ternyata gak bisa mengerjakan sholat. Padahal sholat adalah ibadah yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab, ditanyai oleh Allah kepada seorang hamba di hari kiamat adalah tentang salat. Sebelum ditanya tentang bagaimana istri kamu, anak-anak kamu, dari mana kamu dapat harta ini, digunakan untuk apa, sebelum ditanya masa muda ini dihabiskan untuk apa, dan seterusnya, salat yang paling pertama ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau salat seseorang baik, maka insyaallah ta'ala urusan-urusan yang lainnya juga akan dipermudah. Tetapi kalau salat seseorang rusak, buruk, maka urusan-urusan yang lainnya akan dipersulit. Wal'iyadzubillah. Teman-teman rahimakumullah, kita akhiri pertemuan kita di sore yang berberkah ini dengan menyebutkan sebuah nasihat sekaligus teladanan yang sangat menyentuh, yang sangat menakjubkan dari Al-Imam Ar-Rabi bin Khuthaim. Al-Imam Ar-Rabi bin Khuthaim rahimahullah ta'ala. Beliau diriwayatkan pernah menggali kubur di rumahnya, menggali tanah menjadi kuburan di rumahnya, yang jika dirinya merasa dalam kotoran, maksudnya dosa-dosa dan noda-noda, dia bergegas memasuki lubang tersebut. Kemudian dia berbaring dan diam di situ. Kemudian dia membaca firman Allah, tepatnya di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ke 100. Al-Mu'minun ayat berapa? 99 sampai 100. Al-Mu'minun. Allah berfirman di situ, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarat. Rabbirji'un, wahai Rabbku ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh fima taraktu, dikarenakan aku telah meninggalkan amal-amal soleh dulu di dunia. Allahu Akbar. Kebanyakan orang di zaman sekarang, jamaah rahimakumullah, itu rumahnya dibikin senyaman mungkin. Bahkan kalau dia masuk rumah, ya sudah, dia lupa mati, dia lupa akhirat, dia lupa surga dan neraka, saking nyamannya tempat tinggal dia. Apalagi kamarnya, dia nggak mau kalah kamarnya dengan kamar hotel bintang 5, bintang berapa yang paling tinggi? Ada bintang 7. Pusing pala kita. Ya, hotel bintang 7 pusing pala kita. Ya katakanlah ada bintang berapa yang paling tinggi, kamarnya di dekor ya, di bentuk, dibikin sebagus mungkin, senyaman mungkin. Begitu masuk tempat tidurnya, lupa dia dengan kematian. Bahkan lupa dia membaca Bismika Allahumma
amutu wa ahya. Padahal ini disebutkan tentang kematian kan di situ. Bismika, dengan namamu ya Allah, amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Tapi giliran masuk tempat kerja di kantor langsung baca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini salah tempat ya. La haula wala quwata illa billah. Ada di sini karyawan seperti itu? Oh ada. Astagfirullah. Segera bertobat kepada Allah ya. Jangan sampai korupsi waktu kerja. Itu dosa. La haula wala quwata illa billah. Taib, teman-teman rahimakumullah. Ini Al-Imam Ar-Rabi bin Khuthaim rahimahullah. Sampai seperti itu. Karena tidak ingin lalai dan tertipu dengan dunia. Subhanallah. Subhanallah. Coba, usaha kita apa untuk terus mengingat mati? Ada seorang ulama lain, dia selalu menyimpan secari kertas yang setiap dia merasa lalai hatinya, dirinya lalai dari Allah Azza wa Jalla dan akhirat, dia buka kertas itu dari sakunya, dia baca, ingat engkau akan mati dan tidak tahu di mana engkau akan mati. Membaca ini dia langsung semangat lagi, imannya naik lagi, dan terus menjadi orang yang saleh dan juga muslih, orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Ini teman-teman rahimakumullah, ingat, Rabbirji'un, itu ucapan penyesalan orang-orang yang mereka tidak memanfaatkan masa hidup dengan baik. Mereka minta nanti dikembalikan ke dunia untuk apa? La'ali a'malu salihan. Hanya minta untuk beramal saleh. Gak ada mereka minta, ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk apa? Untuk bertemu istriku yang sangat cantik. Gak ada. Dilupakan tuh istri tercantiknya. Untuk bisa ngurusin jabatannya lagi, kedudukannya lagi, untuk bisa ngurusin harta bendanya lagi, nggak ada. Orang-orang yang menjadi ahli neraka, yang menyesal di akhirat, mereka minta kembali lagi ke dunia. Satu tujuannya, la'alli a'malu salihan, hanya untuk bisa beramal saleh. Maka jangan sampai kita menyesal di akhirat yang tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik sekarang kita menyesal di dunia daripada nanti menyesal di akhirat. Lebih baik sekarang kita menangis di dunia daripada nanti kita menangis di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Semoga Allah terus menjaga kita untuk bisa istiqamah di atas jalan kebenaran. Semoga Allah terus memberkahi kita dan keluarga dimanapun kita berada. Allahumma amin. Sampai di sini perjumpaan kita, karena sudah mendekati waktu maghrib ya. Insyaallah tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada tanya jawab, silakan nanti sambil santai saja. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dari mara bahaya dunia dan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wafiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.